Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang kami sembah, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk saat ini yang Tuhan sudah berikan untuk kami datang menghampiri Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa apapun sampai saat ini yang kami boleh nikmati adalah semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kalau kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan semata-mata. Kami bersyukur ya Tuhan, dan juga ampuni dosa kami. Seringkali kami justru yang melupakan Tuhan. Seringkali kami melanggar perintah Tuhan. Seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Kami mohon Tuhan ampunilah dosa kami. Sucikan kami dengan darah Yesus Kristus, supaya kami sungguh saat ini menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan. Tidak ada lagi halangan rintangan yang membuat kami seperti tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk darah Yesus yang berkuasa menyucikan dosa kami. Bapa, kami mau menikmati terus hadirat Tuhan. Baik ketika kami memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian dan doa. Juga saat ini kami juga mau dengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bukalah hati dan pikiran kami. Bawalah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Juga urapi hamba-Mu yang juga tidak memiliki apapun selain firman-Mu. Kuasailah hati pikiran serta lidah bibirnya, sehingga apa disampaikan bukanlah buah pikirannya belaka, tapi seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Penebus kami, dan Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Apa kabar orang-orang pilihan Tuhan yang dikasih Tuhan? Baik yang di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan selalu berbuat yang terbaik buat kita. Saya bersyukur juga untuk kesempatan yang diberikan oleh Gembala Jemaat untuk saya juga bisa menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Saya juga bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan saya juga kesempatan untuk bisa hadir di sini. Sebab pada waktu ulang tahun si Corona, bulan Maret, bulan kemarin, saya dikasih kado sama si Corona, yaitu COVID-19. Jadi makanya saya selama 12 hari dirawat di rumah sakit, tapi bersyukur Tuhan sudah sembuhkan saya, dan saya sudah menikmati sekarang ini pemulihan yang terus menerus, dan semakin hari semakin lebih fit tubuh saya. Dan saya juga dengar di Kelapa Gading ada beberapa juga yang juga dikasih kado sama si Corona, ya. Jangan bersyukur sama si Corona, tapi bersyukur sama Tuhan, sebab apa yang Tuhan perbuat semuanya pasti ada maksudnya. Juga saya juga turut berduka cita karena saya tahu ada satu orang ibu yang juga karena si Corona akhirnya harus menghadap Tuhan. Tapi kita percaya bahwa apapun yang Tuhan terbuat itu semualah yang terbaik. Haleluya. Nah, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Judulnya adalah memahami kesia-siaan. Dengar judulnya saja kita udah kaget, memahami kesia-siaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita akan buka Alkitab masing-masing di rumah, baik itu yang elektronik maupun juga itu yang cetakan dari Lembaga Alkitab Indonesia, sama saja. Saya mulai akan membaca dari ayat yang 1. Dikatakan Pengkhotbah pasal 1 ayat 1, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kata pengkhotbah itu dalam bahasa Ibrani kohelet, ya. Itu artinya adalah ya seorang yang menjadi pemimpin jemaat. Kata kohelet itu berasal dari kata kahal bahasa Ibrani juga atau eklesia dalam bahasa Yunani. Jadi pengkhotbah itu singkatnya kohelet artinya pemimpin jemaat atau seorang yang bertindak atau berbicara atas nama jemaat. Nah, itulah kira-kira pendahuluan mengenai pengkhotbah atau apa itu pengkhotbah. Dan kalau kita baca tadi juga ayat pertama,
Ya. Kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh siapa? Nah, kitab Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung dipercaya ditulis oleh Raja Salomo. Salomo adalah salah seorang putra Raja Daud yang kemudian menjadi raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Daud ayahnya. Nah, ayat yang kedua dan ketiga ini adalah merupakan ayat kunci, ya, baik pada perikop ini maupun juga pada keseluruhan kitab Pengkhotbah. Yaitu saya akan bacakan lagi, tadi sudah dibacakan, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya semanusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Atau Bapak Ibu juga nanti bisa buka lagi pasal 12 ayat 8 yang juga berkata kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Sangat mencengangkan kalau kita membaca ayat-ayat di dalam kitab Pengkhotbah ini. Apa kesan pertama yang Bapak Ibu dapatkan ketika membaca kitab Pengkhotbah? Pasti pertama-tama adalah mungkin kita berpikir, jikalau semua adalah sia-sia, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Jikalau hidup manusia akhirnya itu adalah hanya kesia-siaan, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Bahkan Salomo juga berkata di dalam pasal 4 ayat 2 dan 3, saya akan bacakan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Ayat yang ketiga, tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Apa yang kita dapatkan dari pembacaan tadi? Kesia-siaan. Lalu Salomo katakan lebih baik orang itu yang meninggal, atau lebih bahagia juga orang yang belum dilahirkan. Kenapa bisa begitu? Nanti kita akan lihat apa yang dimaksudkan oleh si pengkhotbah kepada pendengarnya. Saya akan lanjutkan untuk bagaimana pengkhotbah juga mengungkapkan kesia-siaan itu dalam pasal 1, ya, mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Tadi sudah dibaca, saya ulangi lagi. Ya, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang tetapi bumi tetap ada. Lalu ayat yang kelima, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Ayat 6, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Ayat 7, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ayat 8 sampai 10, segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah itu baru? Tetapi itu semua sudah ada dulu sebelum kita ada. Ayat 11, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Sia-sia, kesia-siaan. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Kristus, apa sih tujuan pengkhotbah itu menulis semuanya ini untuk diterima oleh pendengarnya? Pengkhotbah menulis ini dengan satu tujuan, ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang bahwa sejak manusia itu jatuh dalam dosa, segala sesuatu menjadi rusak. Termasuk manusia yang hidupnya rusak, sedang menjalani hidup
di dunia yang rusak. Tragis memang. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia hidupnya dikatakan rusak. Karena roh Allah tidak lagi berada dalam hidup manusia. Roh Allah sudah meninggalkan manusia sebab yang kudus tidak mungkin bersama-sama dengan yang berdosa. Manusia rusak tidak bisa jadi manusia seutuhnya. Dan juga menjalani hidup yang rusak di bumi. Nah kalau kita baca dalam Yesaya pasal juga 14 ayat 12, nanti Bapak Ibu saudara baca di rumah. Bumi itu apa? Bumi itu sebetulnya tempat pembuangan iblis. Bayangkan. Bumi itu tempat pembuangan iblis atau seperti juga mungkin Nusa Kambangan lah kalau di Indonesia ini. Iblis dibuang ke bumi. Nah sekarang kita hidup di bumi. Jadi bumi itu memang sudah rusak sebetulnya karena dikuasai oleh penguasa-penguasa udara. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 12, musuh kita adalah bukanlah manusia, tapi iblis, penguasa-penguasa di udara, ya, pemerintah-pemerintah, ya, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Itulah keadaan daripada dunia, rusak. Rusak dikatakan dalam kitab Pengkhotbah dipenuhi dengan berbagai kekerasan. Ya, pasal 4 ayat 1 nanti Bapak Ibu baca di rumah, penindasan kepada orang miskin, pelanggaran terhadap keadilan dan hukum. Ya, mungkin sama terjadi juga mungkin dengan keadaan sekarang ini juga, segala sesuatu menjemukan dan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Pengkhotbah sudah melakukan berbagai hal yang menyenangkan dan menyukakan hatinya. Namun semuanya itu sia-sia. Kita tahu bahwa Salomo itu seorang raja yang sangat kaya, penuh hikmat. Dan juga apa yang terjadi juga dengan Salomo, dia punya banyak gundik. 900 gundiknya. Ditambah dengan yang lainnya 1000 lah semuanya. Ya, luar biasa. Dia menyukakan hatinya dengan semuanya itu. Tapi pengkhotbah melihat bahwa semua itu akhirnya sia-sia. Dan nasib semua orang itu sama. Tidak ada kepastian dalam hidup manusia di bumi kecuali berakhir dengan kematian dan penghakiman atau pengadilan. Itulah yang dikatakan pengkhotbah dalam kitab Pengkhotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara, juga yang menarik adalah pengkhotbah juga mengungkapkan tentang kedaulatan Allah. Inilah yang juga ya kita juga harus juga pahami bahwa ya Tuhan itu berdaulat. Ya. Tuhan bekerja menurut kehendaknya. Sehingga ada pujian suka-sukanya Tuhan. Pernah dengar lagu itu? Suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Ya jadi kita harus percaya Tuhan itu berdaulat. Jadi jangan kita bertengkar dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang indah adalah jika kita dicobai, tidak akan melampaui kekuatan kita, ada jalan keluar. Dan juga Tuhan bekerja untuk apa? Buat orang percaya itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi itu saja yang harus kita miliki sebagai dasar iman kita, yaitu firman Tuhan. Nah, pengkhotbah mengungkapkan tentang kedaulatan Allah dalam pasal 7:13. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Ini kebenaran yang juga kita harus sebagai orang percaya ya terima apapun yang terjadi. Termasuk mungkin sekarang ini kadang-kadang kita juga berpikir ya apakah Tuhan adil? Ya, dari sekian banyak orang yang sakit karena COVID-19, ada yang sembuh, tapi ada juga yang meninggal. Ada seorang pendeta umur 57 dengan penyakit penyerta diabetes, hipertensi, tapi masih dikasih kesembuhan. Ada seorang penginjil, umur masih muda 48, sakit, kena corona, tapi tidak tertolong. Kita nggak ngerti, tapi itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Ingat, Tuhan berdaulat dan apa yang Tuhan perbuat itu yang terbaik. Amin. Saya percaya kita semua harus mengakui hal ini. Supaya kitanya juga menjadi orang yang tidak pernah bersyukur. Bersungut-sungut bahaya. Kalau orang sudah mulai bersungut-sungut, ya menggerutu kepada Tuhan, maka dia akan mengalami hidup yang betul-betul penuh dengan kesia-siaan.
Nah, pengkhotbah mulai dengan supaya kita mengerti kedaulatan Allah. Lalu kemudian juga ya, saya akan sampai kepada satu kesimpulan. Ya, kesimpulan pertama. Kenapa kitab pengkhotbah ini ditulis oleh pengkhotbah? Yang pertama, ya, ada kabar baik karena ada kabar buruk. Tidak ada kabar baik kalau tidak ada kabar buruk. Karena ada kabar buruk berarti ada kabar baik. Nah, pengkhotbah ingin menyampaikan kabar baik atau Injil, Evangelion, kabar baik, Injil. Injil itu bukan kitab, Bapak Ibu Saudara. Injil itu adalah kabar baik artinya tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, yang sudah menebus dosa manusia, yang sudah memberikan kepada kita juga hidup yang kekal, keselamatan yang kekal. Itulah kabar baik, memberikan pengampunan dosa, penebusan dosa. Nah, pengkhotbah juga ingin menyampaikan kabar baik kepada pendengarnya. Namun supaya kabar baik itu menjadi nyata, betul-betul nyata, harus ada bandingannya. Maka terlebih dahulu yang memaparkan kabar buruk. Ya, kita juga kalau baca sesuatu juga ada kabar buruk, terus kita dapat kabar baik, rasanya kabar baik itu betul-betul sangat membuat kita bersuka cita. Tapi kalau kabar baik itu nggak ada kabar buruknya, kita anggap ya nggak begitu membuat kita itu bergembira. Misalnya saudara sakit nih, divonis oleh dokter, ternyata saudara tidak mungkin bisa ada mendapatkan kesembuhan. Tapi kemudian ketika kita opsi ke dokter lain katakan bisa, pokoknya percaya Tuhan dan juga kita obati sampai sembuh. Waduh, ada kabar baik. Ya, itu pasti membuat kita juga kayaknya tuh sangat penuh pengharapan. Nah, demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh kitab pengkhotbah kepada pendengarnya. Ini kabar buruk nih ya, kita semua hidup sia-sia semuanya. Tapi ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Nah, ini kabar baiknya. Ya, ntar kita lihat. Kesimpulan kedua ini kabar baiknya. Akhir kata dari segala yang didengar, pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena inilah kewajiban setiap orang. Nah, ini kesimpulan kedua dari kitab pengkhotbah, yaitu supaya kita ini takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Ya. Nah, bagaimana kabar buruk diubahkan menjadi kabar baik atau Injil? Ya, bagaimana ya kabar buruk diubahkan menjadi kabar baik atau Injil atau Evangelion? Jawabannya pasal 3:14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. Berbicara lagi tentang kedaulatan Allah. Allah berbuat demikian supaya apa? Supaya manusia takut akan Dia. Supaya manusia takut akan Dia. Nah, sekarang pertanyaan adalah, apa arti takut akan Tuhan? Saya akan jelaskan secara singkat. Apa arti takut akan Tuhan? Bukan merasa ngeri, seram, menakutkan seperti orang melihat setan. Ya kan? Arti takut akan Tuhan adalah menyadari bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia maha tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita semua, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan maha tahu. Kita boleh sembunyikan kepada orang-orang di sekeliling kita, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dia maha tahu dan juga Dia maha hadir. Dia hadir dimanapun kita berada. Maka itu kita harus takut kepada Allah. Ya, sehingga orang takut berbuat kejahatan karena tahu siapa itu Tuhan. Tahu ya karakternya Tuhan. Taat kepada perintahnya dan kagum dan hormat kepada Tuhan. Itulah arti takut akan Tuhan. Lalu saya akan bacakan, tidak ada di sini, apa janji Tuhan kepada orang takut akan Tuhan. Juga dalam kitab pengkhotbah pasal 8 ayat 12, karena inilah kesimpulannya. Kenapa orang harus takut akan Tuhan? Ayat 8, pasal 8 ayat 12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Haleluya. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya.
Saya ulangi lagi. Ya. Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Jadi kalau seorang mau tahu kunci untuk mendapat hidup bahagia, takutlah akan Allah. Arti kita menyadari bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Kita tahu bahwa Tuhan itu juga mengasihi kita. Sehingga kita kagum dan hormat kepada Tuhan. Ayat 13 dikatakan begini. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Sia-sia hidupnya, walaupun punya harta banyak, walaupun punya kedudukan, kehormatan, tapi sia-sia, gak ada kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur. Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Dikasih juga bandingannya. Orang fasik yang hidupnya sia-sia tidak akan dapat kebahagiaan. Tapi orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara mau pilih mana? Selalu ada pilihan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Haleluya. Ya. Nah, berikutnya, menikmati hidup tanpa Tuhan akan berakhir dengan kesia-siaan. Ya. Menjalani hidup bersama Tuhan membuat hidup jadi berarti dan penuh pengharapan. Ini kira menjadi pedoman hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara merasa bahwa saudara sedang hidup di dunia yang rusak? Apakah saat ini saudara sedang mengalami kehidupan yang sia-sia? Mengalami kehampaan, hidup tiada arti? Apakah saudara merasa bahwa hidup saudara tidak berarti, tanpa harapan dan sia-sia? Kita sudah mendengar kabar baik dari pengkhotbah, yaitu takut akan Allah. Supaya kita mendapat kebahagiaan hidup. Nah, Yesus pun berkata, ini slide terakhir. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka, yaitu kita semua, manusia, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah juga yang disampaikan pengkhotbah, yaitu kalau kita takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita akan diubahkan. Yang kesia-siaan menjadi berarti, yang hampa menjadi penuh dengan kepuasan. Ya. Nah, maksud daripada hidup berkelimpahan di sini tentu saja bukan hidup yang kelimpahan materi. Sebab kita sudah tahu bagaimana Salomo sebagai seorang raja yang penuh dengan berlimpahan materi, tetapi juga hidupnya sia-sia. Hidup yang dimaksud adalah hidup seutuhnya. Hidup berkelimpahan, hidup seutuhnya. Hidup yang memiliki tujuan yang membuat damai dan sukacita dalam hati. Hidup yang penuh pengharapan. Ya, tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada ketakutan akan masa depan. Ya, tadi kita juga menyanyikan pujian, takut tahu kan hari esok. Namun langkahku tetap sebab apa? Sebab Tuhan yang pegang hari esok. Jadi kita tidak takut masa depan kita karena Tuhan bersama kita. Hidup berkelimpahan bukan kepuasan hidup secara materi. Bukan oleh kenikmatan duniawi yang berasal dari luar. Melainkan kepuasan yang muncul dari dalam hati. Kebahagiaan yang dunia tidak pernah bisa berikan. Seperti mata air yang tidak pernah berhenti. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itulah hidup yang berkelimpahan. Nah, maka itu ya, saya di paling bawah saya tuliskan, tanpa Yesus hidup akan berakhir tanpa harapan. Tapi bersama Yesus hidup akan memiliki pengharapan tiada akhir. Haleluya. Saya berharap melalui pemaparan kita pengkhotbah yang sederhana dan singkat ini, kita mendapatkan kabar baik yang sungguh-sungguh membuat kita juga akhirnya semakin hidup kita dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita.
Dan dia punya rencana indah, dia berdaulat atas segala hidup manusia, hidup kita juga. Dia berbuat apa yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah dengar sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami sehingga firman Tuhan menjadi rema, menjadi pengajaran buat kami, memberikan kebenaran untuk menjadi pedoman buat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua tulisan dalam Alkitab yang tujuannya untuk membawa kami kepada kebenaran, supaya kami mengerti kehendak Tuhan, supaya kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, yang penuh kasih, Allah yang maha kuasa, maha tahu dan maha hadir. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, berkati terus jemaat Tuhan GKRI Kelapa Gading, supaya makin lama makin bertumbuh iman mereka, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka terus bersuka cita dan bersyukur. Mereka terus diberkati Tuhan walaupun sepertinya itu keadaan seolah-olah tidak ada harapan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Tuhan sudah pelihara juga gembala jemaat di sini, Pendeta Randy dan Ibu Eliana dan juga para majelis semuanya. Tuhan berkati terus ya Tuhan sebagai tim yang Tuhan pakai untuk membawa kerajaan Allah semakin luas melalui GKRI Kelapa Gading. Tuhan berkati Pendeta Randy dalam keluarganya juga, berkati anak-anak yang ada di luar semuanya. Kami percaya bahwa Tuhan peliharakan mereka, sebab mata Tuhan pun juga tertuju atas mereka. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa semua hidup kami sepanjang hari-hari berikutnya. Walaupun kami tidak tahu hari esok, tapi kami tahu siapa yang pegang hidup kami. Yaitu Tuhan, sebab Dia hidup ada hari esok. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih.